Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di section education, khususnya video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan pembahasan soal luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, matematika kelas 9 SMP atau sederajat, materi bangun ruang sisi lengkung. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Terdapat bangun ruang sisi lengkung tabung dengan panjang jari-jari 10 cm, tinggi 12 cm, dan pi sama dengan 3,14 seperti tampak pada gambar berikut. Hitunglah luas permukaan tabung berikut. Hal pertama yang kita lakukan adalah menulis yang diketahui dari soal. Informasi yang dapat kita ketahui adalah jari-jari. Maka R kecil sama dengan 10 cm. T atau tingginya sama dengan 12 cm. Dan pi 3,14. Lalu kita tulis yang ditanya yaitu luas permukaan tabung. Jawab, luas permukaan tabung terdiri dari 2 kali luas alas yang berbentuk lingkaran dan 1 buah luas limut. Ya. Lalu kita substitusikan atau masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui dari mulai jari-jari, tinggi, dan juga pi. Sedemikian hingga seperti yang di slide, kita dapatkan kesimpulan bahwa luas permukaan tabung tersebut adalah 1381,6 cm persegi. Oke, next. Terdapat bangun ruang sisi lengkung kerucut dan panjang jari-jari 7 cm, tinggi 24 cm, dan hitunglah permukaan kerucut tersebut. Nah, pertama kita harus tetap diketahui ditulis R kecilnya atau jari-jarinya 7 cm, T-nya atau tingginya 24 cm, dan pi di sini yang digunakan adalah 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya kelipatan 7. Lanjut, yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Jawab, langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pertama adalah mencari nilai dari panjang sisi selimut. Ya. Bagaimana caranya? Kita terapkan teorema Pythagoras. Jadi panjang sisi selimut sama dengan akar panjang jari-jari dikuadratkan ditambah dengan tinggi kerucut yang dikuadratkan pula. Sedemikian hingga seperti yang ada di slide, kita dapatkan nilai panjang sisi selimut adalah 25 cm. Langkah kedua, kita substitusikan teman-teman seluruh nilai panjang jari-jari, tinggi, pi, dan panjang sisi selimut yang sudah kita ketahui pada formula luas permukaan kerucut. Ingat, luas permukaan kerucut adalah 1 kali luas alas ditambah luas selimut. Ya, seperti yang sudah ada di slide, disubstitusikan jari-jarinya 7 ya. Lalu S atau selimut di sini adalah 25 yang sudah kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Sedemikian hingga kita dapatkan luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi. Next, kita lanjut bola ya. Di sini sedikit berbeda dan cukup istimewa. Terdapat bangun ruang sisi lengkung bola dengan panjang diameter 20 cm dan pi 3,14. Hitunglah luas permukaan bola tersebut. Pertama kita harus cari dulu jari-jarinya. Kita kembali lagi ke jari-jari. Nah, kalau diameternya 20, jari-jari itu setengah diameter. Maka kita dapatkan jari-jarinya 10 cm. Lalu ditanyakan luas permukaan kerucut berapa? Ingat, formula atau rumus dari luas permukaan bola adalah 4 dikali pi kali R kali R. Ya, sedemikian hingga kita dapatkan di sini tulisannya harusnya adalah bola. Ya, jadi tidak usah bingung. 4 dikali pi dikali R dikali R. Ya. Sehingga kita dapatkan 4 dikali 314. Dan kesimpulannya, luas permukaan bola tersebut adalah 1256 cm persegi. Next. Nah, di sini yang lebih istimewa lagi, ini adalah gabungan dari bangun ruang sisi lengkung, kerucut, dan tabung. Pertama kita tulis dulu teman-teman diketahuinya, R-nya atau jari-jarinya 6 cm. Dari mana? Dari diameter 12 ya. Ini diameter 12 dibagi 2 jari-jarinya. Pertama kita cari dulu jari-jari. Lalu tinggi tabung 10 cm. Yang mana? Yang ini. Nah, 10 cm. Lalu
tinggi kerucut 8 cm, ini 8. Kenapa kok 8? Dari 18 dikurangi 10. Ya. Kedua kita substitusikan yang diketahui pada formula. Pertama juga kita harus ingat ya. Ini hanya penambahan saja. Meskipun nggak pakai ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita langsung ke luas permukaan. Artinya nggak apa-apa itu kalian sudah bisa paham sebenarnya kalau sudah membiasakan teorema Pythagoras. Nah, ini kan 6 terus ke atas 8. Teorema Pythagoras triple Pythagorasnya berapa? 6, 8 pasti 10. Tapi kalau harus menulis perlahan nggak apa-apa. Ditulis perlahan-lahan. Panjang sisi selimut sama dengan panjang jari-jari kuadrat ditambah tinggi kerucut kuadrat. Sedemikian ini kita dapatkan panjang sisi selimut pada soal ini adalah 10. Setelah dapatkan panjang sisi selimut 10, dimasukkan atau disubstitusikan pada rumus luas permukaan. Ada tabung sama selimut. Yang patut digarisbawahi di sini adalah dikurangi luas alasnya, karena satu luas alasnya ditutupi di tengah-tengah ini, jadi nggak usah dihitung. Jadi cukup menghitung luas alas satu saja ditambah luas selimut tabung plus luas selimut saja. Kerucutnya nggak usah alasnya lagi, karena sekali lagi yang tertutup di tengah nggak usah dihitung ya. Jadi sekali lagi cuma yang di pinggir-pinggir saja, ibarat sebuah rumah yang dihitung cuma dindingnya saja, luas permukaan sama atapnya gitu, isinya nggak usah dihitung seperti itu. Jadi luas permukaan adalah pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Kenapa 2 pi rt? Asal usul rumusnya adalah 2 pi r ini sebenarnya selimut tabung kalau dibuka itu menghasilkan persegi panjang ya. Nah, panjangnya itu adalah keliling lingkaran ya, dan tingginya ini mewakili lebar persegi panjang tersebut. Jadi selimut tabung ini kalau dibuka bentuknya persegi panjang. Makanya 2 pi r kali t adalah 2 pi r ini mewakili diameter keliling lingkaran, atau kalau dibuka dia menjadi panjang dari persegi panjang itu, dan t ini mewakili lebar dari persegi panjang jika sekali lagi selimutnya dibuka. Lanjut, luas selimut kerucut PRS, S-nya 10. Ya, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa luas permukaan gabungan dua bangun ruang sisi lengkung itu adalah 678,24 cm persegi. Lanjut, kita adalah pembahasan soal volume bangun ruang sisi lengkung. Di sini sangat mudah sekali teman-teman. Ya, contoh di sini terdapat ya, ini adalah tabung. Tabungnya jari-jarinya 10, tingginya 12. Simpel saja. Pertama kita tulis diketahui, ditanyanya, terus masukkan di rumusnya, volumenya, pi r kuadrat T. Karena dia, sekali lagi, karena dia R-nya atau jari-jarinya selain kelipatan 7, artinya bukan kelipatan 7. Kelipatan 7 itu ya 7, 14, 21, dan seterusnya. Di sini kan 10. Maka dari itu langsung menggunakan 3,14 pi-nya. Nah, sedemikian kalau kita masukkan nilai-nilainya, kita dapatkan nilai soal ini volumenya adalah 3768 cm3. Jadi kalau volume cm pangkat 3 atau cm3, kalau yang tadi luas permukaan adalah kuadrat atau persegi. Yang kedua, ini adalah volume kerucut. Terdapat bangun ruang sisi lengkung kerucut dengan panjang jari-jarinya 7 teman-teman. Terus tingginya 24. Ya, kita tinggal diketahui ditulis, ditanyanya ditulis, jawabnya ingat kalau kerucut sepertiga pi r kuadrat kali t. Nah, ini dicoret pasangannya sama ini 24. Ini dibagi 3 dapatnya 1, 24 dibagi 3 dapatnya 8. Jadi tidak sembarang coret. 7 dicoret jadi 1 karena dibagi 7. Ini juga dibagi 7 yang atas dapatnya 1. Sehingga 1 dikali 22 jadinya 22. 7 dikali 8 jadinya 56. Hasil akhirnya adalah 1332 cm3. Lanjut bola. Nah, ini adalah jari-jarinya kita dapat dari setengah diameter 10 di sini. Pi-nya jelas 3,14, volume bola berapa? 4/3 pi r pangkat 3 adalah formula dari volume bola. Sedemikian ini kita dapatkan di sini cukup saja, ini pas. Kalau dipilih koma juga nggak apa-apa, tapi ini adalah nilai yang paling tepat. 12.560/3. Kalau di koma-koma nggak pas nanti. Jadi ini saja. Lanjut, terakhir terdapat gabungan ruang ini, kita lihat volumenya. Tahapannya kita tulis dulu. Ini diketahui R-nya 6 cm ya, jari-jari tabung. Sama dengan juga jari-jari kerucut. Tinggi tabung 10, tinggi kerucut 8. Luas permukaan ini harusnya volume ya. Jadi volumenya tabung plus volume kerucut ya. Volume tabung pi r kuadrat kali t, lalu volume kerucut sepertiga pi r kuadrat kali t. Ya, jadi 3,14 sekian dikalikan hasilnya adalah kita temukan volume adalah 414,48 cm3. Seperti itu.
Baik, terima kasih sudah cukup pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.